Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bia Bagas Tufari dengan NPM 20170518081 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari struktur data dan algoritma yang merupakan tugas pengganti kuliah, yaitu materinya ada ADT untuk linked list, stack, dan queue. Terlebih dahulu kita akan membahas ADT. ADT bukan hanya mendefinisikan tipe data, tetapi juga menyediakan operasi-operasi pada konsep enkapsulasi dalam tipe-tipe tersebut. Bahasa pemrograman bisa memiliki tipe data. Untuk ADT, memperluas konsep UDT dengan menambahkan pengkapsulan atau enkapsulasi berisi sifat-sifat dan operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap kelas tersebut. Contohnya kelas pada Java. Bahasa C memiliki tipe data numerik dan karakter seperti integer, float, chart, dan lain-lain. Di samping itu juga memiliki tipe data enumerasi atau struktur. Bagaimana jika kita ingin membuat tipe data baru? Untuk pembuatan tipe data baru bisa digunakan keyword typedef. Bentuknya seperti ini. Typedef, tipe data lama, kemudian kita lanjutkan dengan nama tipe data baru. Struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Berbeda dengan array, hanya berupa kumpulan variabel yang bertipe data sama. Struct bisa memiliki variabel-variabel yang bertipe data sama atau berbeda. Bahkan bisa menyimpan variabel yang bertipe data array atau struct itu sendiri. Variabel-variabel yang menjadi anggota struct disebut dengan elemen struct. Bentuk umumnya seperti ini. Typedef struct, kemudian nama struct berisi tipe data dengan nama variabel dan tipe data dengan nama variabel. Keyword typedef, tipe data primitif berisi antara lain adalah integer, float, double, chart, dan lain-lain. Untuk membuat tipe data baru dapat digunakan keyword typedef. Contohnya seperti ini, typedef. Kemudian kita lanjutkan dengan tipe data primitif dan dilanjutkan lagi dengan tipe data baru. Contohnya typedef integer bulat atau typedef in bulat. Itu kan tipe data yang lamanya itu integer, lalu akan kita ubah membuat tipe data baru yaitu bulat. Contoh pemrogramannya seperti ini. Di atasnya menggunakan header, include iStream dan string, kemudian ada typedef in bulat. Kemudian kita masukkan bulat main. Bulat A sama dengan 10, std code dengan cout A, kemudian return 0. Pendeklarasian dan penggunaan struct tanpa menggunakan typedef. Seperti ini contohnya. Struct kemudian berisi chart name, chart nama, dan float IPK. Kemudian di sini kita tambahkan MHS dengan titik 2 koma. Berarti kita sudah mempunyai variabel MHS yang bertipe data struct seperti di atas. Keyword struct. Keyword struct digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang di dalamnya terdapat beberapa tipe data. Struct type name kemudian berisi tipe-tipe data. Terdapat dua jenis member struct, variabel dan fungsi. Contohnya adalah seperti ini. Struct lingkaran, double radius, void get radius, radius double get luas. Kemudian ada kita return dengan MPI, yaitu rumus dari lingkaran, yaitu Pi kali radius dikali radius. Kemudian di sini kita akan menghasilkan keliling lingkaran dengan return Pi dikali radius dikali 2.
Kemudian kita masuk ke materi linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering disebut juga senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul, yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa file. Perbedaan array dan linked list. Array bersifat statis, namun linked list bersifat dinamis. Array penambahan atau penghapusan data terbatas, tetapi linked list penambahan dan penghapusan data tidak terbatas. Array bersifat random access, tetapi linked list bersifat sequential access. Penghapusan array tidak mungkin. Di dalam linked list, penghapusan linked list mudah. Beberapa konsep linked list seperti pada gambar berikut. Ada SLLNC atau single linked list non-singular. Single artinya field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah serta pada akhir node. Pointernya menunjuk 0. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Seperti gambar berikut. Kemudian ada setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menunjuk ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat membaca isi linked list. Kemudian ada implementasi SLLNC. Deklarasi node-nya seperti berikut. Type struct tnode. Type def kan tadi kita akan membuat tipe data baru dengan struct tipe data lamanya dan tnode sebagai tipe data barunya. Kemudian di dalamnya ada in data dan tnode next. Penjelasannya pembuatan struct bernama tnode yang berisi dua field, yaitu field data bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari tnode. Setelah pembuatan struct, buat variabel head yang bertipe pointer dari tnode yang berguna sebagai kepala linked list. Membuat node baru pada SLLNC. Digunakan keyword new yang berarti mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next ditunjuk ke 0. Contohnya seperti berikut. Tnode baru sama dengan new tnode baru kemudian data sama dengan data baru. Selanjutnya next sama dengan 0. SLLNC menggunakan head. Penjelasannya seperti berikut. Dibutuhkan satu buah variabel pointer atau head. Head akan selalu menunjuk pada node pertama. Gambarnya seperti berikut. Deklarasi pointer penunjuk kepada single linked list. Manipulasi single linked list tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer penunjuk ke node pertama dalam linked list. Deklarasinya sebagai berikut, tnode, kemudian head. Ada SLLNC menggunakan head seperti berikut. Kemudian ada SLLNC menggunakan head, tambah depan. Void init, kemudian berisi head sama dengan 0. Untuk function untuk mengetahui kosong tidaknya single list, kita gunakan seperti ini. Jika pointer head tidak menunjuk pada suatu node, maka kosong. Atau integer is empty. Untuk mengetahui kosong tidaknya single list tadi. Kemudian kita gunakan if head sama dengan 0, berisi return 1. Jika tidak, berisi return 0. SLLNC menggunakan head atau tambah depan, penambahan data di depan. Penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan.
Namun pada saat pertama kali atau data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara node head ditunjukkan ke node baru tersebut. Pada prinsipnya adalah mengaitkan node baru dengan head. Kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. SLNC menggunakan head tambah data depan. Ilustrasinya seperti berikut. List masih kosong, head sama dengan 0, kemudian masuk data baru misalnya 5. Datang data baru misalnya 20, penambahan data di depan. 20 ada di depan, kemudian 5-nya geser. Kemudian void, kita menggunakan void insert depan. Di dalamnya ada integer data baru. Berisikan t-node baru sama dengan new t-node. Dan seperti ini penjelasannya. Penambahan data di belakang. Penambahan data dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali node langsung ditunjuk oleh head. Penambahan di belakang lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui node terbelakang. Kemudian setelah itu dikaitkan dengan node baru untuk mengetahui data belakang perlu digunakan perulangan. Ilustrasinya seperti berikut. Satu list masih kosong, head sama dengan 0, kemudian masuk data baru misalnya 5. Kemudian datang data baru misalnya 20. Penambahan data di belakang. Seperti tadi. Kemudian ada hapus data depan. Ilustrasi di atas adalah untuk menghapus data teratas atau pertama yang ditunjuk oleh head pada linked list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Kemudian sebelum data terdepan dihapus, head harus ditunjukkan ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak putus, sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru. Jika head masih 0, maka berarti data masih kosong. Ilustrasinya seperti berikut. Poin-poinnya membutuhkan pointer bantu dan hapus. Kemudian pointer hapus digunakan untuk menunjukkan node yang akan dihapus dan pointer bantu digunakan untuk menunjuk node sebelum node yang dihapus kemudian selanjutnya akan menjadi node terakhir. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjukkan nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus. Baru kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Setelah itu pointer hapus akan dihapus, pointer bantu akan menunjuk ke 0. Langsung saja kita ke contoh CPP-nya, single linked list. Di sini telah ada programnya. Yang pertama kita gunakan headernya include iStream stdio.h. Kemudian ada conio, ada stdlib. Kita gunakan using namespace std. Kemudian di sini ada typedef struct data. Di sini kita untuk mengganti tipe data struct ke data atau tipe data. Berisi integer nilai, data, kemudian next. Ada seperti berikut, data head, data tail. Void-nya berisi void. Untuk mengetahui void awal, kita gunakan head sama dengan 0. Kemudian ada bool is empty. Di dalamnya berisi jika head sama dengan 0, maka benar. Kemudian atau salah. Void tambah data depan. Data baru seperti berikut. Data baru sama dengan new data, kemudian baru, kemudian selanjutnya nilai sama dengan data baru sama, kemudian next sama dengan 0. Jika if empty kosong yang kita isikan tadi ini di awal, jika if-nya sama dengan kosong, maka head sama dengan baru, atau head kemudian next sama dengan 0. Jika tidak, baru sama dengan next, baru kemudian next sama dengan head.
headnya sama dengan baru. Untuk cout-nya kita tambahkan berikut, ada cout data depan, kemudian data baru, terus yang masuk ada void tambah data belakang seperti ini. Jika head sama dengan baru, head kemudian next sama dengan 0. Jika tidak, bantu sama dengan, kita gunakan bantu tadi, bantu sama dengan head, kemudian ada perulangan while, bantu sama dengan next, artinya 0 atau kosong. Kemudian ada bantu sama dengan bantu, kemudian next, bantu next sama dengan baru. Di cout-nya kita menggunakan data belakang, kemudian data baru, terus ada masuk. Berikut void hapus data depan, terus penjelasannya sama, hampir sama seperti yang tadi, hanya data kemudian dihapus integer d. Jika kosong, maka di sini ada if head next sama dengan 0 seperti berikut. Nah, langsung saja kita di sini bisa dilihat sendiri programnya seperti ini. Untuk void hapus depannya seperti berikut, kemudian void hapus belakangnya seperti berikut. Kemudian di sini ada void cetak, lalu ada integer panjang. Nah, untuk integer mainnya atau yang utamanya di sini ada awal yang tadi dari perintah yang di atas, kemudian ada tambah belakang, kita isi 5, kemudian ada tambah data depan 7, kemudian ada tambah data belakang 17, tambah data belakang 1, tambah data belakang 27, dan tambah data belakang 10. Di cout-nya kita menggunakan seperti berikut, ada data pada singkat list non singular, kemudian data paling depan dihapus, ada data pada singkat list non singular, kemudian ada data paling belakang dihapus. Di sini panjang linked listnya tadi ada perintah integer panjang ini yang berkaitan dengan ini, kemudian gets dan ada return 0. Langsung saja kita run. Nah, di sini sesuai dengan ini, ada data belakang 5 masuk, kemudian data depan 7 masuk. Kan ada terus ada data belakang 17 masuk, data belakang 1 masuk, data belakang 27 masuk, data belakang 10 masuk. Nah, dan tampilannya akan seperti ini. Data belakang yang pertama, data belakang 5 masuk. 5 di sini posisinya sebelum ada yang ini. Kemudian ada data depan 7 masuk, berada di paling depan. Setelah 5 kan masuk data 17, kemudian di belakang 5 itu ada 17, kemudian masuk 1, kemudian masuk 27, dan kemudian masuk 10. Kemudian kita hapus data paling di depan. Di sini dijelaskan 7 terhapus. Lalu hasilnya seperti ini, 7-nya dihilangkan atau dihapus, kemudian data paling belakang dihapus. Data paling belakang tadi kan 10, terus di sini dijelaskan 10 dihapus. Maka tampilannya akan menjadi 5, 17, 1, dan 27. Di sini dijelaskan panjang linked listnya yaitu 4. Itu tadi adalah penjelasan mengenai ADT untuk single linked list. Kemudian selanjutnya ada stack dan QQ dan queue. Stack, untuk stack itu sendiri adalah kumpulan dari sebuah elemen-elemen atau data yang bersifat tumpukan. Sifatnya itu adalah last in first out atau LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Contohnya seperti ini, tumpukan pada koin. Contohnya seperti ini, tumpukan pada koin. Koin yang paling terakhir itu adalah yang akan diambil.
Di sini ada ilustrasinya. Top ini sebagai yang paling atas dan bisa dilihat sendiri ilustrasinya. Contoh pada kehidupan sehari-hari adalah contoh stak pada kehidupan sehari-hari ada tumpukan buku. Jika pada computer science ada program exclusion stack. Langsung saja kita masuk ke pemrograman atau ke programnya. Di sini kita menggunakan header include iStream, kemudian include conio.h, menggunakan gets untuk menggunakan gets. Kemudian ada define max 10, batas stack yang ingin dibuat. Boleh lebih. Di sini menggunakan using name std, kemudian ada integer top sama dengan min 1, stack sama dengan dalam stack max. Ini untuk menginisialisasi awal stack, apakah stack atau saat stack masih kosong. Kemudian ada bool is full, kemudian ada if top sama dengan max min 1, return true, dan ada juga else return false. Untuk stack pertama dimulai dari indeks 0, jadi batas maxnya dikurang min 1. Kemudian ada bool is empty. If top sama dengan min 1, kemudian ada return true dan else return false. Di sini ada void push. Di sini ada void push if is full untuk mengetahui apakah jika itu penuh maka cout-nya stack sudah penuh. Jika else-nya plus top. Di sini untuk mengetahui top yang awalnya ada di posisi indeks min 1 menjadi di indeks 0. Kemudian ada cout masukkan data, scene-nya ada inputannya ada stack top, kemudian ada cout pada indeks keberapa, kemudian ada cout data telah ditambah. Di sini juga ada void pop yang fungsinya untuk mengeluarkan. Tadi di sini void push untuk menambahkan, void pop untuk mengeluarkan. Jika stack kosong, kita menggunakan if is empty. Kemudian cout-nya stack kosong. Jika tidak, data pada indeks ke dalam stack diambil. Top min ini digunakan untuk posisi top akan berkurang dan pindah ke data yang dibawahnya sebanyak 1. Ada integer clear di sini untuk menghapus semua data, kemudian indeksnya kembali lagi topnya sama dengan min 1 atau indeks ke 0. Di sini ada void print. Ada seperti ini cout-nya, jika kosong maka cout-nya seperti ini, jika tidak cout-nya seperti ini. Di sini ada integer main-nya, ada integer choose. Kita menggunakan perulangan do while. Di sini ada cout untuk memilih perintahnya, ada push, pop, clear, exit, top, dan nilai dari indeks ke 1, kemudian kita pilih. Switch case-nya ada seperti ini, switch case 1 ada push, get, break, kemudian ada case 2 pop, get, pop 3 ada clear, pilihan yang ketiga ada clear, kemudian sukses. Ada case keempat, terima kasih telah menggunakan program ini, dan defaultnya pilihan tidak ada atau masukkan pilihan sesuai dengan daftar. Ini berarti jika kita memilih pilihan di luar dari 1, 2, 3, 4. Langsung saja kita run. Misalnya kita pushkan data 2. Data 2 telah ditambahkan, kemudian kita push lagi. Data 4 telah ditambahkan. Di sini stack 4 dan 2 tumpukannya seperti ini, karena yang tadi pertama 2, kemudian yang
ditambahkan yang baru ada 4. Nah, di sini kita misalkan 2 atau kita pop. Nah, yang pertamanya kita hapus. Jadi 4-nya itu menghilang. Jadi tinggal 2 sebagai topnya. Nah, di sini. Jadi yang paling top adalah 2 dengan indeksnya pergerakan topnya 0. Kemudian ada nilai dari indeks ke 1 ada 4 tadi, karena yang tadi ada 4, di sini kita tidak menghapus historinya. Misalnya kita pilih 4. Terima kasih telah menggunakan program ini. Itu adalah penjelasan stack. Kemudian ada penjelasan QQ atau Q. Q yaitu queue atau antrian merupakan struktur data linear di mana penambahan komponen dilakukan di satu ujung, sementara pengurangan dilakukan di ujung lain. Kaidah utama konsep queue adalah FIFO, yang berarti first in, first out. Artinya data yang pertama kali masuk, itu data yang pertama kali keluar. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah pemrogramannya. Kemudian operasi-operasi pada stack ada 2, ya. Operasi pada Q ada 2, yaitu NQ dan DQ. Operasi NQ digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam Q. Pada proses NQ, taillah yang berjalan seiring masuknya data baru ke dalam antrian, sedangkan head akan tetap pada posisi ke-1. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian ada operasi DQ, digunakan untuk menghapuskan sebuah data atau nilai yang paling awal masuk ke dalam queue. Operasi ini menaikkan nilai head 1 level. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai ADT untuk linked list dan stack and queue. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.